Shalom. Perkenalkan, nama saya Deti Selan dengan NIM 01-2019-0122, kelas D semester 4, jurusan Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa topik materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Sibulo, MPD. Topik materi yang pertama adalah model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. A. Pengertian model pembelajaran. Istilah model pembelajaran dekat dengan pengertian strategi pembelajaran dan dibedakan dengan istilah strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, dan teknik. Sedangkan istilah strategi awal mulanya dikenal dalam dunia militer, terutama terkait dengan perang atau dunia olahraga. Namun demikian, makna tersebut meluas, tidak hanya ada pada dunia militer atau olahraga sejak akan tetapi bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. B. Kedudukan model pembelajaran. Kedudukan model pembelajaran adalah suatu proses model pembelajaran berbeda dengan strategi karena pembelajaran dan pendekatan untuk membedakan metode pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran meliputi suatu model pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Konsep model pembelajaran lahir dan berkembang dari pakar psikologi dengan pendekatan dan setting eksperimen yang dilakukan konsep model pembelajaran tersebut. C. Pemilihan model pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru diharapkan mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, di mana dalam pemilihan model pembelajaran meliputi pendekatan suatu model pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Misalnya, pada model pembelajaran berdasarkan masalah kelompok-kelompok kecil siswa, bekerja sama memecahkan suatu masalah yang telah dilalui oleh siswa dan guru. Ketika guru sedang menerapkan metode pembelajaran tersebut, seringkali siswa menggunakan berbagai metode keterampilan, prosedur pemecahan masalah, dan berpikir sendiri. Pada saat ini banyak dikembangkan model-model pembelajaran. Menurut penemunya, model pembelajaran temuannya tersebut dipandang paling tepat di antara model pembelajaran yang lain. Untuk menyikapi hal tersebut di atas, maka perlu kita sepakati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siswa pendidikan dasar atau madrasah ibtidaiyah banyak yang masih berada dalam tahap berpikir konkret. Model dan metode apapun yang diterapkan, pemanfaatan alat peraga masih diperlukan dalam menjelaskan beberapa konsep matematika. Yang kedua, kita tidak perlu mendewakan salah satu model pembelajaran yang ada. Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelemahan dan kekuatan. Kita perlu memilih salah satu model pembelajaran yang kita anggap sesuai dengan materi pembelajaran kita, dan jika perlu kita dapat menggabungkan beberapa model pembelajaran. Yang berikut model apapun yang kita terapkan, jika kita kurang mampu dan tidak disenangi para siswa, maka hasil pembelajaran tidak akan efektif. Oleh karena itu, komitmen kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu menguasai materi yang harus kita ajarkan dapat mengerjakannya, dan keterampilan dalam menggunakan alat peraga. Yang berikut, kita berniat untuk memberikan yang kita punyai kepada para siswa dengan sepenuh hati, hangat, ramah, antusias, dan bertanggung jawab. Menjaga agar para siswa mencintai kita disenangi, dan materi yang kita bawakan menyenangi, dan yang kita ajarkan itu disenangi oleh para siswa, dengan tetap menjaga kredibilitas dan wibawa kita sebagai guru, dapat mengembangkan model pembelajaran sendiri. D. Macam-macam model pembelajaran. Beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan diantaranya, yang pertama, model pembelajaran langsung. Yang kedua, model pembelajaran problem posing. Dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran langsung.
A. Apa itu model pembelajaran langsung? Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Bagaimana tahap model pembelajaran langsung? 1. Tahap atau sintaks model pembelajaran langsung. Yang pertama, orientasi. Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, akan sangat menolong siswa jika guru memberikan kerangka pembelajaran dan orientasi terhadap materi yang akan disampaikan. Yang kedua, presentasi. Pada fase ini, guru dapat menyajikan materi pembelajaran baik berupa konsep-konsep maupun keterampilan. Yang ketiga, latihan terstruktur. Pada fase ini, guru memandu siswa untuk melakukan latihan-latihan. Peran guru yang penting dalam fase ini adalah memberikan umpan balik terhadap respon siswa dan memberikan penguatan terhadap respon siswa yang benar dan mengoreksi respon siswa yang salah. Yang berikut, latihan terbimbing. Pada fase ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih konsep atau keterampilan. B. Model pembelajaran pengajuan masalah atau problem posing. Model pembelajaran pengajuan masalah atau problem posing merupakan metode pembelajaran dengan tujuan mengaktifkan siswa agar berpikir kritis dengan cara memancing siswa untuk menemukan masalah berdasarkan topik yang diberikan sehingga menantang dan memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah. Kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu hubungan sekolah, keluarga, dan peserta didik. Yang akan dibahas adalah pengertian, tujuan, dan fungsi. Yang pertama, pengertian sekolah. Sekolah ialah suatu lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendidik siswa atau murid dalam pengawasan para pengajar atau guru. Yang kedua, fungsi dan tujuan sekolah. Fungsi dan tujuan sekolah adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, pengertian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan di dalam suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling berketergantungan. Yang kedua, tujuan keluarga. Yang pertama, menciptakan peranan-peranan sosial bagi anggota keluarga yang di dalamnya ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, memelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum. Yang ketiga, membentuk kepribadian manusia. Yang berikut adalah fungsi dari keluarga. Yang pertama, fungsi agama. Keluarga menjadi tempat di mana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan. Yang kedua, fungsi kasih sayang. Sejak bayi dilahirkan, sejak itu pula ia mengenal kasih sayang. Yang ketiga, fungsi perlindungan, dan yang keempat, fungsi sosial budaya. Yang berikut ada pengertian anak didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Hubungannya. Yang pertama, hubungan keluarga dengan sekolah. Sebagai lingkungan pendidik yang terorganisir secara sistematis, sekolah merupakan wadah yang menempatkan anak dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan tingkat kemampuan dan kesesuaian umur sehingga anak mempunyai wilayah interaksi secara intens dengan teman sebaya yang sedikit banyak memiliki kesamaan
wawasan, dan kemampuan. Berbeda dengan sekolah, di dalam keluarga anak menempati subordinat di bawah kendali orang tua dan tidak mendapat hubungan sebaya sebagaimana yang ia dapatkan dalam lingkungan sebaya di sekolah. Sekolah hanyalah pembantu berkelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Sikap anak terhadap sekolah terutama akan dipengaruhi oleh sikap orang tuanya. Begitu juga sangat diperlukan kepercayaan orang tua terhadap sekolah atau pendidik yang menggantikan tugasnya selama di ruang sekolah. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat akhir-akhir ini seringnya terjadi tindakan-tindakan kurang terpuji dilakukan anak didik. Sementara orang tua seolah tidak mau tahu, bahkan cenderung menimpangkan kesalahan kepada sekolah. Yang kedua, hubungan keluarga dengan peserta didik. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya. Untuk mencapai tahapan tersebut yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, hubungan sekolah dengan peserta didik. Hubungan sekolah dengan peserta didik sangat begitu erat, karena seorang anak butuh dibina dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuannya dalam dunia pendidikan, yaitu sekolah, sehingga hubungan antara peserta didik dan sekolah sangat begitu erat dan penting, yang mana pula sekolah membutuhkan peserta didik dan peserta didik membutuhkan sekolah, yang mana ada keterkaitan atau hubungan antar keduanya. Dalam topik ketiga, yaitu unsur positif dan negatif anak didik dalam masyarakat. A. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik psikologis, untuk mencapai pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Peserta didik merupakan subjek dan objek. Oleh karenanya, aktivitas kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik di dalamnya. Untuk menentukan jenis peserta didik, maka tidak dapat terlepas dari jenis-jenis atau bentuk-bentuk pendidikan. Secara umum, bentuk pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, sementara pendidikan luar sekolah mengambil bentuk dalam pendidikan informal dan pendidikan non-formal. B. Pengertian masyarakat. Pada hakikatnya, lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Sedangkan lingkungan masyarakat itu sendiri adalah masyarakat dapat diartikan sebagai satu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam artinya, masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan manusia yang majemuk. Anak-anak dengan karakteristik yang suka meniru mudah sekali untuk terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sebagai orang tua, seharusnya bisa menempatkan anak pada lingkungan yang baik agar anak juga terbawa pengaruh-pengaruh baik, karena pada dasarnya anak-anak mudah terpengaruh pada hal-hal yang ada di sekitarnya. Karena dia bersekolah, terkadang dia terpengaruh pada hal-hal negatif yang ada pada teman-temannya. Begitu pula ketika ia berada di suatu lingkungan masyarakat. Lingkungan yang begitu banyak memiliki nilai-nilai positif tentu akan mempengaruhi pada tingkah laku anak, akan terbentuk seiring dengan situasi dan kondisi yang ada pada lingkungan masyarakat di sekitarnya. C. Unsur positif dan negatif anak didik dalam masyarakat. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi perkembangan ilmu teknologi yang terjadi secara terus-menerus. Dengan pendidikan yang baik dan dihasilkan tenaga kerja yang handal,
dan mampu melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memacu pembangunan di berbagai bidang, dengan pendidikan yang begitu baik juga akan meningkatkan daya saing anak bangsa dalam kancah pergaulan global. Yang berikut dampak positif. Dampak positif yang dirasakan tentunya bagi sekolah yang biasa-biasa saja, artinya bukan sekolah unggulan juga, memperoleh peserta didik pintar yang punya IQ tinggi. Dengan demikian, semua sekolah merasa punya peserta didik pintar sampai peserta didik yang mempunyai kemampuan berpikir rendah. Dampak negatif yang masyarakat rasakan adalah kurangnya motivasi peserta didik untuk berpacu meningkatkan kompetensinya. Peserta didik agak cuek, tidak bersemangat untuk bersaing dengan sesama temannya. Yang berikut dampak negatif. Dampak negatif yang pertama disebut dengan disorganisasi sosial. Konsep disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Yang kedua, dampak negatif yang kedua adalah guncangan budaya, ialah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang disebabkan akibat adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaan sendiri. D. Dampak positif anak didik yang bisa diambil dalam masyarakat. Ada beberapa dampak positif perubahan sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, dampak positif yang pertama adalah munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Yang kedua, dampak positif yang kedua adalah perkembangannya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktural. Lembaga-lembaga sosial ini memungkinkan anggota masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang semakin kompleks. Yang ketiga, konsep positif yang ketiga adalah pesatnya perkembangan teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Melalui teknologi, masyarakat tidak hanya bisa mengakses informasi, tetapi juga bisa saling memberikan informasi. Akan masuk dalam topik yang keempat, yaitu pembelajaran learning lokal, regional, dan nasional. A. Konsep pembelajaran. Pembelajaran atau introduction merupakan akumulasi dari konsep mengajar teaching dan konsep pembelajaran atau learning. Penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni pada penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem, sehingga dalam sistem belajar ini terdapat komponen-komponen siswa atau peserta didik. Kenyataan bahwa dalam proses pembelajaran terjadi pengorganisasian, pengelolaan, dan transformasi informasi oleh guru dan kepada siswa. Yang pertama, lokal. Sumber-sumber belajar lokal atau locally available resources adalah suatu sumber belajar yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran yang sering disebut talular. Pada prinsipnya, model pengembangan atau pemilihan media pembelajaran ini menekankan bahwa guru harus secara kreatif mengembangkan dan memilih sumber-sumber belajar atau media yang tersedia di lingkungan sekitar apapun bentuk dan ragamnya. Tatular memberikan kita bagaimana menggunakan bahan-bahan pembelajaran yang ada di kelas. Jika kita ada yang beranggapan bahwa pembelajaran tidak akan langsung ketika medianya hanya dari lingkungan sekitar masyarakat yang tidak menarik untuk dijadikan media, padahal dari lingkungan sekitar banyak hal yang bisa dibuat menjadi menarik. Cara berpikir adalah pola pikir yang mempengaruhi pola kerja. Sebagai guru, mampu merubah pola pikir dalam memanfaatkan sebuah media yang ada di sekitarnya. Guru dapat melihat suatu bahan yang mungkin tidak bisa lagi digunakan sebagai media pembelajaran. Tetapi guru harus bisa merubah pola pikirnya agar bahan atau media tersebut dapat digunakan
sebagai media yang baik untuk anak. Guru harus menjadi motivasi bagi anak didik. Itu sudah menjadi hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Maka dari itu, sebelum guru dapat memotivasi peserta didiknya, guru harus memiliki motivasi untuk dirinya sendiri. Motivasi untuk dapat berubah sebuah media pembelajaran menjadi lebih baik. Yang kedua, regional atau perwilayahan. Regionalisasi berarti membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi untuk keadaan tujuan tertentu. Yang ketiga, nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan anggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Yang kedua, fungsi pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan nasional di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan. Yang kedua, membentuk watak. Yang ketiga, membentuk peradaban bangsa yang bermartabat. Yang keempat, yang kelima, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dasar pendidikan nasional, yaitu yang pertama, pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis atau landasan konstitusional pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Topik yang kelima ialah hubungan sosiologi pendidikan dengan ilmu PAK. Pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan suatu yang khusus. Sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya memiliki struktur dan dinamika proses pendidikan. Yang termasuk dalam pengertian struktur ini adalah teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian, dan hubungan antara semua itu dengan tatanan sosial masyarakat. Pusat penelitian sosiologi adalah tingkah laku sosial, yaitu tingkah laku manusia dalam institusi sosial. Tingkah laku itu dapat dimengerti dengan tujuan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dikejar. Tingkah laku sosial membangun kepribadian manusia, yaitu melalui peranan-peranan yang dilakukan dalam kehidupan kelompoknya. Peranan-peranan itu menghasilkan kebudayaan yang seringkali disebut sebagai warisan sosial manusia. B. Pengertian ilmu pendidikan agama Kristen. Sebelum kita masuk dalam B, ada lanjutan materi, yaitu dalam sosiologi pendidikan yang menjadi masalah sentral adalah aspek sosiologi di dalam sosiologi itu sendiri. Situasi pendidikan adalah situasi yang berhubungan dengan pergaulan sosial. Misalnya, hubungan pendidikan antara pendidik dan anak didik, pendidik dengan pendidik, anak-anak dengan anak-anak, pegawai dengan anak-anak, pegawai dengan pendidik. Hubungan-hubungan sosial ini secara totalitas merupakan suatu unit keluarga. Di dalam keluarga sekolah itu terdapat hubungan-hubungan dan pergaulan-pergaulan yang timbul satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi hingga terjadi interaksi sosial. B. Pengertian ilmu pendidikan agama Kristen. Pengertian pendidikan dilihat berdasarkan perkembangan zaman dan sesuai dengan waktu. Pada perspektif masa lampau, yakni salah satu tugas penting pendidikan adalah menjamin pengetahuan sebagai warisan masa kini, sedangkan untuk pemahaman pendidikan sendiri pada masa kini adalah proses atau aktivitas yang sedang berlangsung pada masa sekarang untuk mendapatkan dan atau menemukan sesuatu. Pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk terwujudnya suatu pendidikan atau suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya, pendidikan agama Kristen dilaksanakan dengan tujuan untuk memanusiakan manusia secara utuh, sehingga tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, melainkan juga mempunyai kecakapan dalam akhlak dan budi pekerti yang kuat sebagai anak-anak Tuhan sebagai generasi penerus gereja. Setiap agama membawa misi sebagai pembawa kedamaian dan keselarasan hidup, bukan saja antara manusia, tetapi juga antara sesama makhluk Tuhan penghuni semesta ini. Dalam tata historis, misi agama tidak selalu artikulatif. Selain sebagai alat pemersatu sosial, agama pun menjadi unsur konflik. Bahkan menurut Himmel, dua unsur itu menyatu dalam agama. Mungkin pernyataan ini agak berlebihan, tapi jika melihat perjalanan sejarah dan realitas di muka bumi ini, pernyataan itu menemukan landasan historisnya sampai sekarang. Persoalannya, sebagaimana realitas itu bisa memicu para pemilik agama untuk merefleksikan sebagai ekspresi keberagamaannya yang sudah sedemikian tradisi dalam hidup dan kehidupannya. C. Hubungan sosiologi pendidikan dengan ilmu PAK. Sosiologi adalah ilmu sosial karena hak yang dipelajari adalah gejala-gejala dan kemasyarakatan. PAK akan membentuk suatu pembelajaran, dan pembelajaran itu merupakan perubahan perilaku ke arah yang positif dan konteks kekristenan. PAK juga dapat mempengaruhi perkembangan pribadi di segala aspek moral, hidup, dan masyarakat. Untuk menciptakan suasana yang diharapkan, PAK harus bisa disalurkan dalam kehidupan sosial untuk membangun masyarakat yang bermoral. Dalam topik ke-6 akan dibahas peran sekolah pendidikan dalam membangun masa depan bangsa. A. Pentingnya pendidikan. Disadari atau tidak, pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Pendidikan itu tidak selalu berasal dari pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan informal dan non-formal pun memiliki peran yang sangat untuk membentuk kepribadian, terutama anak dan peserta didik. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, kita dapat melihat ketiga perbedaan model lembaga pendidikan tersebut. Dikatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Secara pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar, masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang berjenis atau yang sejenisnya. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri. B. Pentingnya pendidikan moral bagi peserta didik. Pendidikan moral sebagai bagian dari pendidikan dinilai di sekolah, yang membantu peserta didik mengenal, menyadari pentingnya nilai-nilai moral yang seharusnya dijadikan panduan bagi sikap dan perilakunya sebagai manusia, baik secara perorangan maupun bersama-sama dalam suatu masyarakat. Nilai moral mendasari prinsip dan norma hidup baik yang memandu sikap dan perilaku manusia sebagai pedoman dalam hidupnya. Kita semua tentu mengetahui kualitas hidup seseorang ditentukan oleh nilai-nilai dan termasuk di dalamnya yaitu nilai moral. Watak dan kepribadian seorang dibentuk oleh nilai-nilai yang dipilih, diusahakan dalam setiap tindakan-tindakannya. Dalam upaya pengenalan dan penyadaran pentingnya penghayatan nilai-nilai moral, pendidikan moral memuat unsur penyampaian pengetahuan moral kepada peserta didik, serta pengembangan pengetahuan moral yang sudah ada padanya.
Pendidikan yang ada di sekolah saat ini, sekolah terkesan hanya menginformasikan teori-teori dan pengetahuan konsep moral kepada peserta didik, sehingga pendidikan moral yang ada saat ini belum mampu membuat perubahan perilaku peserta didik. Hal ini ditunjukkan semakin maraknya isu-isu moral yang negatif di kalangan generasi muda dewasa ini. Demikian materi dan topik-topik perkuliahan sosiologi yang telah dipelajari. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.